Mari kita dukung channel ini dengan subscribe dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Selamat menonton. Pada masa kemasannya, Islam banyak melahirkan berbagai cendekiawan dan ahli dalam bidangnya. Salah satunya adalah cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat. Cendekiawan Muslim banyak menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani dan Romawi untuk memajukan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pengobatan, sains, dan matematika. Salah satu contoh cendekiawan yang berjasa dalam menerjemahkan karya-karya Aristoteles dan meleburkannya dengan ajaran Islam adalah Ibnu Sina, atau dalam dunia barat dikenal dengan Avicenna. Berikut 5 tokoh Islam terkenal di dunia yang dirangkum dalam jas merah. Al-Kindi. Al-Kindi memiliki nama lengkap Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu Sabah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-Asad Ibnu Qais Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 801 Masehi, tepatnya pada masa Daulah Abbasiyah. Nama Al-Kindi sendiri dinisbahkan kepada marga atau suku leluhurnya, salah satu suku besar zaman pra-Islam. Al-Kindi melewati masa kecilnya di Kufah dengan menghafal Al-Quran, mempelajari tata bahasa Arab, kesastraan, dan ilmu hitung. Selanjutnya, Al-Kindi mendalami pelajaran fikih dan kajian keilmuan baru yang disebut kalam. Akan tetapi, kecenderungan Al-Kindi lebih mengarah pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Al-Kindi mencurahkan perhatiannya untuk menerjemahkan dan mengkaji filsafat, serta pemikiran rasional lainnya yang marak saat itu. Para sejarawan memberi julukan kepada Al-Kindi sebagai filsuf Arab, disebabkan dia adalah satu-satunya filsuf Muslim keturunan Arab asli. Al-Kindi telah menulis banyak karya yang meliputi berbagai macam bidang ilmu. Ibnu Nadim mengatakan bahwa Al-Kindi telah merilis 260 judul karya seperti filsafat logika dan kosmologi. Akan tetapi, sedikit saja jumlah karya Al-Kindi yang sampai ke tangan orang-orang setelahnya. Sebagian riwayat mengklaim bahwa karya-karya Al-Kindi hilang semasa kepemimpinan Khalifah Al-Mutawakkil. Pemikiran Al-Kindi ditemukan dalam risalah Al-Hudat Al-Asya. Al-Kindi mengemukakan dalil yang lazim digunakan para teolog, yaitu dalil baharu alam, dalil keragaman dan kesatuan, dan dalil pengendalian alam dalam keteraturan. Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ia juga dikenal dengan sebutan Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, sebagai seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Ia dilahirkan di Afsiana dekat Bukhara pada tahun 980 Masehi dan meninggal pada tahun 1037 Masehi dalam usia 58 tahun. Ia merupakan salah satu cendekiawan Islam yang mahir dalam dunia filsafat. Karya-karya Ibnu Sina diantaranya adalah Asy-Syifa tentang kesehatan dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika. An-Najat, ringkasan kitab Asy-Syifa. Al-Isyarat wa Tanbihat merupakan buku filsafat terakhir dan yang paling baik. Al-Hikmat Al-Musyrikiyah. Menurut Carlos Nalino, buku ini berisi filsafat timur sebagai imbangan dari filsafat barat. Al-Kanun fi Tibb merupakan buku yang pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dijadikan buku standar di Universitas Eropa. Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Ibnu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir di Tus
Tusaran, Persia pada tahun 1058 atau 450 Hijriah, dan wafat Yugaditus pada 1111 atau 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah dalam usia 52 tahun. Beliau dikenal sebagai seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang di Barat dikenal dengan sebutan Al-Ghazal, khususnya pada abad pertengahan. Karya-karya filsafatnya yang terkenal diantaranya Maqasid al-Falasifah atau Tujuan Filsafat sebagai karangan yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Tafur al-Falasifah. Buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filsuf masa itu yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rashid dalam buku Tafut al-Tafut. Ibnu Bajjah. Ia adalah filsuf muslim terkemuka dari Andalusia yang lahir di kota Zaragoza, Spanyol pada tahun abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, tepatnya pada tahun 1082 Masehi. Hasil pemikirannya ini dituangkan dalam risalah Al-Wada dan Tadil Al-Mutawahid. Kedua karya Ibnu Bajjah tersebut merupakan pembelaan terhadap pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ibnu Bajjah juga menulis sebuah kitab yang berjudul An-Naf. Kitab ini menjelaskan tentang persoalan yang berkaitan dengan jiwa, pembahasan. Kitab ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Ia banyak membuat ulasan terhadap pemikiran dan karya Aristoteles dan Galen. Ibnu Tufail. Ibnu Tufail atau Abu Bakar bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail lahir di Guadix, Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Filsuf yang populer dengan sebutan Abu Baca di dunia barat, memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu filsafat. Ia dianggap sebagai filsuf kedua yang memiliki pengaruh besar di dunia barat setelah Ibnu Bajjah. Karyanya yang berjudul Hai Ibnu Yaqzan telah menorehkan tinta emas di atas lembaran sejarah sebagai salah satu karya paling berharga yang pernah ada di bidang filsafat.